Hai Sobat ATM, jumpa lagi kita di channel Laboratorium Medik dan Lingkungan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi kita di pertemuan kali ini membahas tentang teknik sampling. Nah, di video-video sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah bahas tentang flebotomi. Sekarang kita akan membahas tentang teknik-teknik sampling yang ada di laboratorium. Dari vignette di depan, tentunya ada berbagai macam teknik sampling yang ada di laboratorium. Tetapi pada kesempatan ini kita tidak akan membahas semuanya, tapi hanya beberapa saja yang mungkin perlu di sharing ke teman-teman sekalian, ke adik-adik sekalian. Nanti beberapa sampling-sampling yang lain itu akan didapat juga di mata kuliah selanjutnya. Tetapi ini ada beberapa yang ingin saya share sebagai bahan informasi dan bahan ilmu dasar. Dari gambar ini saya tampilkan beberapa teknik sampling, contohnya seperti urin. Untuk sampling urin itu seperti apa? Feses, lesi baik di kulit, wajah, dan badan. Kemudian di kulit kepala untuk pemeriksaan jamur, kemudian dengan teknik sampling swab untuk nasofaring dan orofaring. Yuk, untuk lebih jelasnya kita simak bersama videonya. Oke, yang pertama tentang teknik pengambilan sampel urin. Ya, tentunya sampel urin ini adalah sampel yang sangat lumayan sering dilakukan atau diperiksa di laboratorium setelah darah. Ya, sama halnya seperti darah, bahwa persiapan pasien dalam hal ini pengambilan sampel itu menjadi hal yang sangat penting dalam menilai kualitas hasil nanti, karena 60% sampai 70% error terjadi di peranalitik itu akan sangat mengganggu dari interpretasi hasil nanti. Begitu pula dengan urin. Nah, maka dari itu perlu teknik tertentu untuk melakukan pengambilan sampel urin. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa urin atau yang dikenal dengan air seni atau air kencing itu adalah cairan tubuh atau cairan sisa tubuh, sisa dari proses metabolisme yang diekskresikan oleh ginjal, yang dikeluarkan oleh ginjal, yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Ya, ini akan melibatkan berbagai komponen-komponen dalam tubuh dalam proses ekskresi ini. Nah, penting memeriksa urin karena dari sisa ini itu bisa melihat gambaran proses tubuh atau metabolisme yang ada dalam tubuh. Karena dari sampah atau sisa metabolisme kita bisa melihat apa yang terjadi dari proses metabolisme yang ada dalam tubuh. Nah, ada beberapa hal yang harus disiapkan atau dilakukan dalam proses urinalisis, terutama spesimen urin ini biasanya sangat rentan atau sangat erat kaitannya dengan pemeriksaan mikrobiologi. Kalaupun ada pemeriksaan kimia, itu adalah konteks hal lain, tetapi ketika berbicara soal mikrobiologi,
maka pemeriksaan urin itu menjadi sangat-sangat perlu di steril, sifatnya perlu di steril. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, tentang tata cara pengambilan, kemudian penampungan, penyimpanan, pemberian label, dan cara pengiriman spesimen. Tidak hanya pada pemeriksaan mikrobiologi, tetapi urin dalam pemeriksaan kimia atau pemeriksaan lainnya, tentu tata caranya melalui cara-cara ini. Ada pengambilan, ada penampungan, ada penyimpanan, pemberian label, dan cara pengiriman sampel. Ini yang sangat perlu diperhatikan. Kemudian jika itu bertujuan untuk pemeriksaan mikrobiologi atau bakteriologi, tentunya harus dihindari cemaran dari bakteri lain, atau bakteri yang ada di dalam spesimen itu bisa mati. Itu yang harus dihindari dari proses pengambilan spesimen yang tujuannya untuk pemeriksaan mikrobiologi. Nah, pedoman umum cara pemberian label itu, label itu memuat identitas penderita, kurang lebih paling tidak membuat nama, umur, jenis kelamin, jenis permintaan pemeriksaan, atau misalkan dia biarkan apa, jam dan tanggal pengambilan spesimen. Ya, jika sampel lebih dari 1, beri tanda 1 sampai dengan 3, 2 dari 3 atau 3 dari 3. Jika sampelnya lebih dari 1 untuk satu pasien. Ya. Nah, ada beberapa jenis pengambilan urin. Yang pertama adalah urin sewaktu, kemudian ada urin pagi, kemudian ada urin tampung 24 jam. Urin sewaktu ini adalah urin yang dikeluarkan setiap saat dan tidak ditentukan secara khusus. Ya, mungkin sampel encer atau isotonik atau hipertonik, dan mungkin mengandung sel darah putih, bakteri, atau Epithelia squamous, bahkan kontaminan. Sedangkan urin pagi itu pengumpulannya sampelnya di pagi hari setelah bangun tidur, dilakukan sebelum makan atau menelan cairan apapun. Jadi ketika bangun pagi, ya si pasien dianjurkan untuk berkemih. Ada juga urin tampung 24 jam. Jadi urin ini ditampung terus-menerus selama 24 jam. Ya, kemudian dikumpulkan dalam satu wadah. Nanti akan dilihat tuh berapa total volume urin dalam 1 kali 24 jam itu. Nah, berkaitan dengan pengambilan urin, ada beberapa alat yang harus disiapkan, yakni botol yang telah disterilkan, sifatnya steril, kemudian label spesimen, sarung tangan, antiseptik, kapas, formulir laboratorium, pispot, ya, jika kalian tidak mau berjalan, baskom, waslap, sabun, dan handuk. Nah, ini salah satu contoh pengambilan urin clean catch pada pasien wanita atau urin tengah. Ya, pasien harus mencuci tangannya dengan memakai sabun, lalu mengeringkannya dengan handuk, kain yang bersih, dan tisu ini untuk menghindarkan cemaran, ya, kontak dari pasien. Kemudian tangankan pakaian dalam, melebarkan labia dengan satu tangan, bersihkan labia dan vulva terlebih dahulu menggunakan kasa steril dengan arah dari depan ke belakang. Kemudian bilas dengan air bersih dan keringkan dengan kasa steril yang lain. Kemudian selama proses ini berlangsung, berkemih maksudnya, labia harus tetap terbuka dan jari tangan jangan menyentuh daerah yang telah dibersihkan. Kemudian keluarkan urin. Aliran urin yang pertama dibuang, jangan ditampung. Kemudian aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Jadi jangan sampai habis kemudian dimasukkan semua urin yang di dalam pot urin. Tapi sebelum urin selesai, kita sudah rasa ini, oh urin berkemih kita sudah mau selesai, itu langsung dituntaskan atau jangan ditampung. Nah, itu disebut dengan urin tengah. Diusahakan agar urin tidak membasahi bagian luar wadah. Ya, jadi jangan sampai wadah pot urin itu basah juga dengan urin. Kemudian wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Nah, itu untuk pengambilan sampel urin pada pasien wanita. Bagaimana dengan pasien pria? Pasien harus mencuci tangannya dulu. Ya, ini protap awal. Memakai sabun, mengeringkan dengan handuk, kain yang bersih, dan tisu. Kemudian jika tidak disunat, tarik preputium ke belakang, keluarkan urin. Ya, aliran urin yang pertama dibuang, aliran urin selanjutnya ditampung dan dalam wadah steril yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis, sama seperti yang wanita tadi. Ya. Kemudian diusahakan agar urin tidak membasahi bagian luar wadah. Kemudian wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Nah, ini adalah
eh, cara yang harus kita jelaskan ke pasien. Jadi kita tidak menemani ke dalam, tetapi kita menjelaskan ke pasien bahwa ini yang harus tahapan yang harus dilakukan. Tentunya kalau penjelasan atau informasi kita kurang dimengerti, ini akan menjadi masalah ketika pasien melakukan pengambilan spesimennya sendiri. Nah, bisa jadi tuh spesimen yang kita peroleh tidak sesuai karena misalkan ada beberapa tahapan tadi yang tidak dilakukan, ya, sehingga terjadi kontaminan atau cemaran di dalam urin yang disetorkan oleh pasien tadi. Makanya penting seorang ATLM selain memahami konteks keilmuan, memahami konteks keterampilan, tetapi dia juga harus memahami skill berkomunikasi efektif dengan pasien. Nah, ada beberapa kriteria penolakan spesimen urin. Nah, ini beberapa kriterianya dan cara mengatasinya. Ya, jika pertama label tidak cocok atau tidak lengkap, telepon dokter atau perawatnya, cocokkan. Kemudian, kalau transportasi terlalu lama, urinnya lebih dari 1 jam, di suhu kamar, kemudian spesimen itu tanpa medium misalkan, lebih 1 jam, minta spesimen baru solusinya, atau proses dengan catatan transportasi terlalu lama. Kemudian penampungan tidak sesuai atau tidak steril, minta spesimen baru. Jika dikerjakan beri catatan. Kemudian penampung pecah atau retak, minta spesimen baru. Jika dikerjakan beri catatan. Kemudian spesimen ganda kecuali darah, tanyakan ke dokter perawat. Ya, pilih salah satu yang terbaik. Kemudian spesimen tidak cocok dengan permintaan, ya, telepon dokter, ya, minta spesimen baru atau dikerjakan dengan catatan. Jumlah tidak cukup, nah, misalnya darah dewasa 3 mili, minta spesimen baru. Jika dikerjakan beri catatan. Begitupun dengan urin. Jadi ini adalah kriteria penolakan dan tindakan yang akan dilakukan jika menemukan hal-hal yang tidak memenuhi. Nah, urin pada hakikatnya itu urin normal adalah steril. Ya, jadi pencemaran itu tidak ada baik di uretra maupun di periuretra, itu harus dihindari. Kemudian urin 24 jam itu, di kumpulan 24 jam itu harusnya tidak boleh, ya, karena itu untuk pemeriksaan tertentu. Jadi sebisa mungkin urinnya itu dikumpulkan sesuai dengan permintaannya. Ya, jadi kalau permintaan urin 24 jam, ya dikumpul urin 24 jam. Jika tidak, dikumpul urin yang lain. Jenis spesimen urin, ada urin kateter, ada urin porsi tengah, kemudian ada urin aspirasi suprapubik, ya, atau clean catch urin. Ya, ini tadi sudah dibahas clean catch urin atau midstream. Ya, coba kita lihat untuk yang lain. Nah, untuk kateter itu resikonya memasukkan bakteri. Ya, solusinya jangan kita pakai bedside catheter bag. Hati-hati dengan menggunakan itu. Pengambilan spesimennya itu bahan yang dibutuhkan seperti isi 10 mili, jarum suntik nomor 21, kapas alkohol. Ya. Kemudian cara pengambilan spesimennya, jepit kateter kurang lebih 30 menit, bersihkan dengan alkohol pada tempat ambil urin tadi, tusukkan jarum, ambil urin atau tampung, tutup rapat. Ya, jika menggunakan bag kateter tadi. Kemudian cara pemberian label itu sama seperti tadi, cantumkan cara pengambilannya, misalnya kateter, ya seperti itu. Kemudian pengiriman segera periksa dalam 30 menit atau taruh dalam lemari es dan paling lama 24 jam jika ingin disimpan. Nah, bagaimana dengan urin porsi tengah, clean catch urin tadi itu sudah dijelaskan, laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana. Kita coba lihat lagi lebih detailnya. Itu dianjurkan pada pagi hari. Kemudian buang sepertiga aliran urin pertama. Ya, urin pertama tidak ditampung. Kemudian bahan-bahannya itu botol tabung steril bertutup ulir, sabun medis, kasa aquades atau air suling. Cara pengambilannya ini sama untuk wanita, ya. Jadi penderita atau wanita diberitahu secara lisan maupun tertulis. Duduk di toilet, buka kaki, lutut ke samping selebar mungkin dengan sabun medis dan spons kain kapas, cuci genital dengan gerak dari depan ke belakang. Bilas dengan spons. Ya, ini mirip dengan tadi, ya sama. Intinya urin yang keluar pertama itu tidak boleh ditampung, ya. Urin di tengah baru ditampung dan urin yang terakhir jangan ditampung. Untuk laki-laki mirip juga, ya. Kalau belum dikitan, ya dibuka kulit, ditarik kulit pereputiumnya, ya, agar tidak ada
kontaminan dengan daerah situ. Setelah diambil, dipastikan lagi tutup rapat dan tidak pecah. Dan jika tak segera diperiksa, simpan di lemari es. Cara pemberian labelnya itu dicatat juga bahwa penderita telah mendapat antibiotik atau mengkonsumsi antibiotik. Pada anak-anak itu biasanya memakai pediatric bag. Ya. Nah, seperti ini kurang lebih cara pengambilan sampel urin midstream urin atau clean catch urin atau urin tengah. Nah, gambarnya seperti itu kurang lebih. Hindari kemih mengenai kulit. Yang penting supaya agar tidak terjadi cemaran. Nah, bagaimana dengan urin aspirasi suprapubik? Ya, cara ini terbebas dari pencemaran uretra sebenarnya. Ya, tetapi ini diutamakan untuk anak atau pemeriksaan anaerobik. Ya, pengambilan spesimennya itu bahan yang dibutuhkan desinfektan kulit, anestesi lokal, sempertisin 10 ml dan jarum 22, botol steril bertutup ulir. Ya, kemudian disinfeksi kulit dulu terlebih dahulu antara pusar dengan penis atau di daerah kemih. Ya. Anestesi pada tempat tusukan. Ya, kemudian masukkan jarum ke kandung kemih yang sedang penuh, hisap tampung dalam botol dan tutup rapat. Cara pemberian labelnya diberi catatan suprapubik, apakah perlu pemeriksaan anaerobik, catat waktu pengambilan, jam tanggal. Ya, pengirimannya sama seperti sampel urin yang sebelumnya. Ya. Untuk anak tempat tusukan itu 1-2 cm di atas sipsis pubis. Ya. Jumlah itu 5 mili yang diambil. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, jadi ini dikerjakan bila urin porsi tengah sulit didapatkan. Makanya dilakukan pemeriksaan urin aspirasi suprapubik. Jadi dilakukan aspirasi pada daerah kemih, di atas bawah pusar, di atas kelamin. Ya. Yang kedua adalah teknik pengambilan sampel feses. Ya, tentunya feses ini juga menjadi sampel yang sering diperiksa untuk memeriksa beberapa diagnosa-diagnosa, untuk menegakkan diagnosa beberapa kasus-kasus. Ya. Makanya di laboratorium feses ini menjadi sampel yang juga sering diminta. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam feses itu orang dewasa terdiri dari air 70%, sisanya ini ada beberapa sisa makanan yang tidak dapat dicerna, pigmen garam empedu, sekresi intestinal termasuk mukus, leukosit yang migrasi dari aliran darah, epitel, bakteri, material anorganik, makanan yang tidak dicerna dalam jumlah sangat kecil, dan gas. Ini adalah komposisi dari feses itu sendiri. Ya. Nah, ini beberapa unsur yang ada dalam tinja, ya, baik organik maupun anorganik. Nah, ada beberapa jenis sampel feses. Yang pertama adalah feses sewaktu, yang kedua feses 24 jam. Ya. Normalnya itu 340 gram per hari volume sampel feses bisa diproduksi. Bagaimana cara memperolehnya? Cara perolehnya dengan spontan menggunakan pencahar misalkan, atau kemudian menggunakan rectal toucher atau rectal swab dengan cotton wool, terutama pada bayi. Ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, ya, baik makroskopis, mikroskopis, kimiawi, dan bakteri. Ya, begitu pula dengan pemeriksaan urin. Ya. Di pemeriksaan urin juga diperiksa makroskopis, mikroskopis, kimiawi, dan bakteri. Secara rinci nanti akan didapatkan di materi-materi selanjutnya. Kita tidak akan bahas secara detail itu. Ya, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas, di video selanjutnya kita akan bahas. Tapi pada hakikatnya untuk video ini, materi ini membahas tentang bagaimana cara pengambilan sampelnya. Nah, ada syarat pengambilan sampel. Yang pertama adalah tempatnya atau wadahnya harus kering, bersih, bebas urin. Kemudian harus segera dikirim ke laboratorium. Kemudian fesesnya yang masih hangat, pemeriksaan itu biasanya digunakan untuk pemeriksaan telur dan parasit. Sedangkan feses yang disimpan dalam lemari, biarkan dulu pada temperatur ruang lalu diperiksa. Jangan langsung diperiksa yang setelah keluar dari lemari es. Kemudian tidak boleh disimpan pada inkubator. Ya, ini syarat-syarat pengambilan spesimen feses. Yang kedua, sampel terbaik adalah fresh atau baru,
Pengumpulan dilakukan sebelum terapi antibiotik dan awal mungkin saat sakit. Ya, kemudian jumlah sampel itu minimal sebesar ibu jari. Ya. Jika ada mukus darah yang ada dicatat. Kemudian feses di kloset terkontaminasi barium, ya, itu tidak boleh atau karena produk X-ray. Kemudian beri label identitas, nama, tanggal, alamat, dan jenis pemeriksaan. Nah, penundaan pemeriksaan feses itu bisa dilakukan dengan melakukan tindakan seperti feses dimasukkan dalam lemari es, atau diberi formalin, atau diberi nitrogen. Jika memang fesesnya tidak langsung diperiksa. Nah, ada hal yang harus kita persiapkan terhadap penderita. Yang pertama, terangkan cara penampungan, ya, dan macam pemeriksaan. Kemudian penderita melakukan defekasi pada penampung feses bermulut lebar. Kemudian jangan tercampur kencing dan jangan diletakkan di kertas toilet. Ya, ini yang harus kita jelaskan kepada penderita atau pasien. Ini adalah alatnya. Ya, ini adalah pot urinnya. Jadi setelah penderita buang air besar, nanti ditampung di sini. Setelah ditampung, tampungan ini kemudian dibawa di lab. Kemudian kita ambil spesimennya yang mewakili menggunakan ini tabung ini seperti gambar ini kemudian ditaruh dalam yang mewakili itu ditaruh dalam sini, lalu diberi label, lalu siap untuk diperiksa. Ya, kurang lebih prosedurnya seperti ini. Ya, feses yang ada ya diambil kemudian ditaruh di sini. Jika dia ada di toilet, di kloset, diambil seperti ini. Tapi usahakan tidak tercampur dengan hal-hal yang ada di toilet atau di dalam pot tadi. Dalam pot tadi diambil menggunakan sendok ini lalu ditaruh dalam sini. Nah, setelah itu kita dekontaminasi. Ya, seperti itu. Kurang lebih pengambilan sampel feses. Selanjutnya teknik pengambilan sampel pada lesi, kulit dan cuping telinga. Ya, tentunya ini biasanya digunakan pada beberapa pemeriksaan mikroba, pemeriksaan jamur, atau pemeriksaan akibat adanya lesi di kulit-kulit tertentu. Pertama, untuk telinga, inspeksi telinga dalam ruangan yang cukup terang. Kita lihat telinganya, apakah terdapat lesi atau pembengkakan kecil dengan permukaan yang mengkilap. Kemudian di antara lesi pada telinga, pilihlah lesi atau nodul yang paling padat. Kerok dari masing-masing telinga, dilakukan kerokan dilakukan pada bagian tepi atau makula dipigmentasi, tepat di sebelah dalamnya. Ya, kalau tidak terlihat lesi pada telinga, ambil kerokan kulit dari pinggiran cuping telinga. Ya. Kemudian lakukan disinfeksi pada daerah yang akan dikerok dengan kasa yang dibasahi etanol. Kemudian panaskan pinset dan skalpel di atas api. Kemudian hentikan pendarahan dengan melakukan jepitan kuat pada cuping telinga atau bagian kulit telinga lainnya memakai forceps. Kalau tidak ada, bisa juga memakai telunjuk dan ibu jari. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dengan skalpel buat insisi superficial memanjang pada pertengahan lesi. Jadi kita buat perlukaan kira-kira sepanjang 0,5 cm. Jadi tadi setelah diambil lesinya, dikerok lesinya, kemudian kita buat perlukaan pada pinggir dari atau pertengahan dari lesi itu. Kedalaman 2-3 mm. Kemudian dalam keadaan telinga masih dijepit dengan forceps, putar skalpel ke arah permukaan bilah yang datar, diputar. Ya, kemudian dikerok perlahan hingga dasar insisi tersebut memakai ujung skalpel. Kemudian tampung cairan serosa yang keluar dan mungkin bercampur dengan sedikit elemen seluler. Tetapi usahakan jangan sampai bercampur dengan darah. Ya, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ya. Ini cuping telinganya ada lesi. Biasanya itu pada penyakit-penyakit lesi karena lepra. Ya, Mycobacterium leprae. Dilakukan ini pengambilan lesi di sini. Kalau ada lesinya dikorek, kemudian diambil cairan yang ada di cuping telinganya. Ya, dengan cara memberikan pelukan di bagian cuping telinga atau di pinggir lesinya, bahkan di pertengahan lesi. Ya, kemudian mengambil spesimen dari sebuah lesi di telinga. Lesi lepra ini pada lengan. Kalau ada pada lengan, kita ambil dikerok atau ambil cairannya pada lengan. Cairan-cairan kecilnya sedikitnya di lesi itu atau dikerok. Kemudian ini lesi lepra pada wajah. Jika ada pada wajah bisa kita ambil juga. Oke, seperti itu untuk lesi.
pada telinga atau cuping telinga. Selanjutnya teknik pengambilan sampel pada lesi kulit, wajah, dan badan. Ini pada prinsipnya sama dengan tadi, hanya kebutuhannya atau tujuannya itu berbeda. Ya. Itu tadi untuk biasanya dilakukan untuk pemeriksaan leprae. Coba kita lihat. Jadi yang pertama dilakukan inspeksi juga di kulit dan badan untuk mencari lesi. Sama seperti tadi, kita cari lesi dulu. Lesi yang menyerupai lesi pada telinga tetapi biasanya lebih besar. Ya. Misalnya papul, makula, atau plak. Lesi-lesi kulit ini berupa daerah kulit yang pucat atau mendebal, berinfiltrat, dan gambarannya mirip kulit jeruk. Ya. Kemudian ambil spesimen dari daerah yang paling akut pada lesi berinfiltrat tadi. Ya, daerah ini biasanya terdapat tepat di sebelah dalam tepi makula. Kulit di tempat ini perubahannya paling nyata. Kemudian setelah dilihat, inspeksi, lakukan disinfeksi pada daerah kulit yang akan dikerok dengan kas yang dibasahi etanol. Kemudian panaskan pinset dan skalpel di atas api untuk mensterilkan. Mirip seperti pengambilan lesi cuping telinga tadi. Kemudian jepit kuat tempat tersebut memakai forceps dan buat insisi ya, kira-kira sepanjang 0,5 cm dan kedalaman 2-3 mm memakai ujung skalpel. Ya, kemudian dalam keadaan kulit masih dijepit dengan forceps, kerok bagian dasar dan tepi insisi tersebut memakai ujung skalpel. Tampung cairan serosa yang keluar, mungkin bercampur dengan sedikit elemen solder, tapi hindari dengan darah tadi. Ya, mirip dengan proses pengambilan lesi pada lepra tadi, hanya saja perbedaannya adalah lokasinya. Ya, seperti ini kurang lebih. Ya, jadi mengambil spesimen dari sebuah lesi kulit, ya, didapat lesinya di sisi, lihat lesi yang paling fatal, ya, lesi yang paling parah, kemudian diberi perlukaan di tengah lesi, kemudian dikerok, ya, kemudian kerokannya diambil, dipindahkan. Jika ada cairan, ditaruh di kaca objek seperti ini. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya adalah teknik sampling pada kulit dan rambut untuk pemeriksaan jamur. Jadi biasanya pada kasus-kasus tertentu penderita itu mengalami keluhan gatal pada rambut, ternyata banyak ditemukan jamur di kulit dan rambutnya. Nah, kita biasanya akan melakukan pengambilan sampel pada itu. Ya, coba kita lihat. Pertama, bersihkan daerah yang terinfeksi dengan kapas swab yang dibasahi alkohol. Jadi sama seperti sebelumnya bahwa kita harus melakukan desinfeksi dulu dengan alkohol, ya, pada daerah yang akan kita ambil. Kemudian dengan skalpel steril, skalpelnya disterilkan lagi, dipanasi tadi sebelumnya. Kerok bagian pinggir lesi perlahan-lahan untuk melepaskan skoma, ya, lapisan kulitnya. Kumpulkan skoma tersebut pada kaca objek atau pada secari kertas berwarna gelap supaya skomanya lebih terlihat dengan jelas. Kemudian ambil juga beberapa rambut yang patah atau rusak pada daerah kulit kepala yang terinfeksi memakai pinset yang lebar, dan kemudian letakkan rambut-rambut tersebut pada kaca objek. Setelah itu, teteskan setetes larutan lactopenol blue mounting dan setetes larutan KOH 20% pada skoma dan rambut tersebut. Setelah itu, tutup spesimen dengan menutup kaca objek. Larutan basah kuat akan melarutkan keratin jaringan sehingga hifa dan spor dapat dilihat. Ya, basah kuatnya tadi si KOH. Ya. Kemudian larutan KOH merupakan larutan korosif yang sehingga jangan sampai mengenai kulit. Ini hati-hati, jangan sampai mengenai kulit kita. Kemudian letakkan preparat dalam cairan petri tertutup. Preparat dilapisi dengan kapas basah supaya spesimen tidak mengering. Diamkan spesimen selama 30-5 menit untuk menjernihkannya. Ya, ini tergantung dengan ketebalannya. Makanya sebisa mungkin kerokan tadi itu tidak boleh terlalu tebal. Kemudian alternatifnya, jernihkan spesimen dengan meletakkan preparat di atas pemanas bunsen atau lampu spetus selama 1 menit. Ini hati-hati, jangan sampai terlalu panas, bisa akan menyebabkan kerusakan pada jamur yang sudah kita ambil tadi. Ya. Kurang lebih gambaran seperti ini. Ya, ini larutannya. Pembuatan preparat untuk pemeriksaan mikroskopis jamur pada kulit dan rambut. Ya, ini dilakukan pemanasan agar cepat kering. Ya, agar KOH-nya cepat jernih dan cepat kering dan bisa segera langsung diamati.
Ya, seperti itu gambaran dari teknik sampling untuk rambut dan kulit, untuk pemeriksaan jamur. Selanjutnya untuk teknik soft orofaring dan nasofaring, itu bisa dilihat di video channel kita. Nanti link videonya saya tampilkan di deskripsi ini. Nanti tinggal diklik dan dinonton saja. Ya, seperti itu. Untuk yang lain seperti pengambilan sperma dan beberapa lagi pengambilan cairan pleura, kemudian beberapa lagi pengambilan cairan otak atau cairan sumsum tulang, mungkin itu teknik samplingnya lebih spesifik lagi, mungkin akan dibahas di hematologi selanjutnya untuk lebih memakamkan, karena itu memang kalau saya dulu di D4 itu masuknya itu di capita selecta, ya. Beberapa seperti cairan-cairan tubuh lain, cairan otak, cairan pleura itu masuknya di capita selecta. Tapi nanti dilihat saja di kurikulum selanjutnya. Untuk sperma, pengambilan cairan sperma itu biasanya dilakukan atau akan didapatkan pada mata kuliah kimia klinik, yang pemeriksaan spermatozoa. Nanti itu dapatnya di situ. Ada juga pengambilan cairan, ya, cairan vagina, atau ada juga cairan uretra atau ureter. Itu ada juga pengambilannya. Itu mungkin akan diajarkan di bakteriologi untuk lebih detailnya. Secara umum saya hanya menampilkan teknik sampling yang sering dilakukan baik di level laboratorium rumah sakit dan juga level di laboratorium puskesmas. Ya, ini yang saya masukkan biasanya di puskesmas, lepra, lesi, jamur pada rambut. Nah, bagaimana cara pengambilannya? Untuk selanjutnya mungkin bisa didapat di mata kuliah atau di disiplin ilmu kimia klinik dan hematologi. Kenapa saya masukkan ini? Karena saya yakin ini sangat sulit didapatkan di mata kuliah selanjutnya karena terlalu dasar, tapi perlu untuk diketahui karena ketika ATLM sudah berada di level puskesmas, kita akan sangat banyak menjumpai sampling atau pasien dengan keluhan-keluhan seperti itu. Ya, untuk soft orofaring dan nasofaring ini yang lagi tren, ya, yang lagi tren terkait COVID-19. Nanti dilihat saja videonya, nanti linknya saya masukkan di deskripsi video ini. Ya, mungkin itu sekian pembahasan kita tentang teknik sampling, beberapa pemeriksaan di laboratorium. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di kolom komentar. Nanti kita sama-sama sharing. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga dapat menjadi ilmu baru bagi kita sekalian dan bisa bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.